sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang saya hormati fasil saya Ibu Ista Herlita, yang saya hormati pengajar praktik saya Bapak Faisal Karmauru, yang saya hormati rekan sejawat saya Ibu Restevin Adam. Ya, pada kesempatan ini saya atas nama Johan Max Bastian Kopi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Poso, akan melakukan supervisi akademik, dan yang bertindak sebagai supervisor yaitu saya sendiri bersama rekan sejawat saya Ibu Restevin Adam. Dan supervisi akademik ini kami lakukan di SDE Negeri Olumukunde. Jadi selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini Bu? Ya, baik, luar biasa Pak. Ya, jadi mohon maaf Ibu, saya menyita waktunya Ibu sedikit sehubungan dengan perbincangan kita tentang supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelasnya Ibu. Dan pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan. Jadi kita langsung saja ini Bu. Ya, pertanyaan pertama, setelah kita melaksanakan bincang-bincang pada hari ini, kira-kira apa harapan Ibu mengenai proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Harapan saya bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah saya susun dan dengan adanya masukan-masukan dari kegiatan ini. Ya, terima kasih Bu. Kemudian saya akan melakukan supervisi tentang observasi kinerja dan kompetensi dalam mengajar di kelas. Jadi kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang akan direncanakan dan aspek seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kalau yang saya rancangkan itu semata-mata karena saya ingin kelas menjadi lebih aktif dan lebih menyenangkan. Dan ada dua hal yang saya rencanakan. Yang pertama itu melakukan penjelasan dengan buku bergambar yang berhubungan dengan materi ajar, dan yang kedua itu menjawab pertanyaan berdasarkan teks, contohnya seperti kuis. Ya, terima kasih. Dan untuk observasi tentang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan untuk jadwal observasi di kelas, kira-kira kapan Ibu siap untuk pelaksanaan? Ya, mungkin besok Pak, pas jam pertama. Oh iya, terima kasih. Jadi apa dukungan yang akan dibutuhkan sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik Bu? Ya, dukungan yang saya butuhkan itu bagaimana saya butuh fasilitas belajar atau media belajar, terutama bagaimana saya merancang audio dan video supaya siswa lebih mudah memahami tentang materi yang saya ajar, dan juga saya harap semua itu bisa membangkitkan kemauan dan semangat mereka untuk belajar. Ya, jadi pada kesempatan ini Bu, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Ibu telah berikan untuk berbincang-bincang pada hari ini, dan kita akan bertemu pada esok hari dalam observasi yang akan dilakukan di kelasnya Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, maju Hikrit. Terima kasih murid. Ya.
Iya, humus adalah bunga tanah. Bunga tanah merupakan bahan makanan untuk tanaman. Jadi itu humus adalah bahan makanan untuk apa? Untuk tanah, untuk tanaman. Kemudian paragraf kedua, coba Christian, maju di sini baca paragraf kedua. Ya, ini. Jika ingin tanah subur, kamu dapat membuat humus sendiri. Caranya, kumpulkan sampah daun-daunan, kemudian timbun sampah-sampah itu dalam lubang sebaiknya lubang itu di bawah pohon yang rindang alasnya, karena udara lembab akan mencepat pembusukan. Iya, jika tanahmu subur, kamu dapat membuat humus sendiri. Caranya bagaimana? Kita kumpulkan itu sampah daun-daunan, kemudian kita kubur dalam tanah sampai membusuk. Kemudian paragraf ketiga, coba Joshua, maju baca paragraf ketiga Joshua. Kasih besar suara Joshua. Ini paragraf ketiga ini. Terima kasih Joshua. Iya, setelah beberapa lama daun-daun itu akan yang dalam lubang tadi akan membusuk. Bentuknya akan berupa gumpalan-gumpalan hitam yang bercampur dengan tanah. Itu yang disebut dengan humus. Apa adik? Humus. Kemudian paragraf terakhir, coba adik yang ada di sini. Kasih besar suara adik. Jika dicampur dengan tanah padat tersebut akan menjadi gembur. Tanah gembur saat subur di dalamnya tersedia banyak makanan untuk tanaman. Tanah gembur tidak menimbulkan akan mencari makanan untuk tumbuhan. Iya. Jika humus tadi dicampur dengan tanah padat, tanah
Siapa yang mau pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini? Ayo. Iya, terima kasih. Jadi pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi Ibu Estevi. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya Ibu? Baik, Jadi memang saya pagi ini sangat ceria ya. Mohon maaf ini Ibu, saya mengganggu waktunya sedikit. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sehubungan dengan pelaksanaan observasi yang Ibu lakukan di kelas tadi. Ya, jadi kita langsung saja ini Bu ya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Ya, perasaan saya sangat senang, saya sangat lega karena apa yang saya harapkan ada muncul pada proses pembelajaran tersebut, dan juga ada yang tidak saya duga atau di luar ekspektasi saya. Tapi di balik semua itu saya bersyukur bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti itu. Ya. Jadi memang saya melihat bahwa anak-anak sangat antusias ya dalam mengikuti pelajaran tadi. Dan saya juga melihat bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan SPP yang disiapkan. Jadi mulai dari pembukaan, inti, penutup. Nah, jadi kemudian terkait dengan proses pembelajaran tadi, bagaimana respon anak-anak dengan media pembelajaran yang digunakan tadi? Diceritakan. Pada saat dalam kelas ada berbagai macam instrumen yang saya gunakan seperti menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan juga ada game. Yang paling anak-anak senangi itu gamenya. Mereka terlihat sangat antusias menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Jadi saya melihat tadi ketika proses pembelajaran berlangsung ada beberapa anak yang kelihatannya sangat antusias, sangat semangat dalam mengikuti pelajaran yang dilaksanakan di kelas tadi. Kami tanyakan apakah ada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, terkait dengan indikator, sebenarnya yang saya harapkan dari ke-12 anak yang ada di dalam kelas saya harapkan 9-10 lah yang aktif dalam kelas. Tapi pada kenyataannya masih ada sekitar 5 atau 6 orang yang masih agak lambat atau kurang aktif dalam kelas. Oleh sebab itu, kedepannya saya akan menggunakan media pembelajaran berupa video. Akan saya tampilkan materi yang saya akan tampilkan. Saya harapkan semua itu dapat membantu anak-anak yang agak lambat tadi bisa aktif dalam kelas. Jadi memang saya tertarik dengan pelajaran yang dilakukan di kelas tadi, dan yang kembali saya akan tanyakan, apakah ada hambatan yang Ibu temukan ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, hambatannya itu pasti ada. Yang saya bilang tadi, hambatannya itu untuk anak-anak yang kurang aktif atau yang agak lambat, sehingga materi yang saya sampaikan biasa ada yang kurang tanggap dalam memahami. Setelah itu kedepannya saya harapkan melalui proses pembelajaran yang akan saya gunakan atau media yang akan saya gunakan dapat membantu anak-anak yang kurang aktif tadi agar lebih atau dapat memahami materi yang akan saya sampaikan. Jadi
berarti kedepannya juga akan menggunakan media sosial dan berupa infus juga mereka lebih semangat lagi ya. Jadi kalau menurut Ibu Rizky, bagaimana dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan atau keterlambatan dalam menerima pelajaran? Apakah kedepannya ada cara lain yang Ibu akan lakukan untuk mengantisipasi anak yang memiliki keterbatasan tadi? Mungkin anak-anak yang aktif tadi saya akan gunakan menjadi pendamping saya, atau saya akan manfaatkan untuk mendampingi anak-anak yang kurang aktif tadi. Karena kalau di kelas saya itu ada 3 orang yang memiliki, yang menurut saya cukuplah pengetahuannya dan dapat membantu saya untuk membantu teman-temannya tadi yang agak lambat dan dapat memahami materi atau pelajaran yang saya sampaikan. Jadi Ibu dalam hal ini Ibu Rizky akan memanfaatkan murid yang memiliki kelebihan untuk menjadi mentor dari teman. Ya, jadi terima kasih ini Ibu Rizky telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang secara melakukan observasi kelas. Dan ini juga memberikan motivasi kepada saya untuk bisa memberikan lagi pemahaman kepada teman lain untuk bisa melakukan pembelajaran seperti yang kita lakukan. Jadi semoga ke depannya Ibu Rizky melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi sehingga anak-anak semuanya aktif dalam menerima pelajaran yang diberikan. Terima kasih sekali lagi Ibu Rizky, sehat dan sukses selalu.